Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Dira Mansur. Ya, jadi makasih juga yang udah nonton yang kemarin. Ya mungkin apa yang saya omongkan, apa yang saya bicarakan tuh berdasarkan ya pengalaman juga, ngelihat temen kayak bagaimana. Sama makasih juga udah lumayan meningkat alhamdulillah gitu kan. Ya, jadi mungkin hari ini bakal nyampein apa ya? Bakal nyampain kalau sekarang udah mulai new normal ya, udah mulai new normal gitu kan. Di sini udah mulai new normal dari kapan tahu lah ya. Harusnya buatnya waktu itu. Nah, cuman ya karena baru kepikiran beberapa minggu yang lalu buat kenapa nggak buat di-upload di YouTube ya, buat video terus upload ke YouTube ya, baru kepikiran aja gitu kan, daripada gabut berbulan-bulan nggak ngasihin apa-apa gitu. Karena kepikiran buat ya yang pertama tentang bahas susah nggak kuliah di Turki, ngapain aja Turki, ngurus-ngurus apa aja. Yang kedua tentang ketika kita gagal kuliah bisa gapir, bisa ngapain gitu. Jadi ngebahas tentang ya perkara permasalahan anak-anak mau kampus sama anak-anak SMA gitu, nggak apa-apa lah. Itu yang bakal difokusin dulu ya. Ntar kalau mungkin bahas tentang ngecil atau santai ntar aja lah. Yang penting kita fokus yang lagi rame-rame nih gitu. Kayaknya lagi rame nih bahas kuliah. Jadi hari ini kita mau bahas, saya ini mau bahas tentang ya new normal ya, udah dibilang tadi. Terus ngebahas karena awal mula masuk kampus ya. Ya alhamdulillah ya, di sini apa yang saya rasakan adalah karena rumornya adalah di sini kampus rata-rata online dan saya di sini belum pulang ke Indo nih. Udah berapa? 2 tahun nih. Udah nggak tahu rasa tinggal di Bandung kayak gimana. Cuman ya semoga lah ya yang di Indo juga, semoga di Indo juga bisa cepet selesai masalah corona gitu kan. Semoga bisa ditangani, bisa sama-sama bareng-bareng yuk kita bangkit dari apa yang keadaan yang udah berbulan-bulan ini nggak ada solusi dan nggak ada solusinya dan nggak tahu kapan selesainya gitu kan. Cuman ya kita saling sadar diri aja lah gitu. Jangan kita misal ngingetin orang tapi kita kayak maksa gitu, jangan jadinya. Karena istilahnya bahasan tentang corona itu udah berbulan-bulan tuh, protokol mencuci tangan, pakai masker, apalagi udah 3M itu apa, yang 1M-nya lupa saya. Ya udah itu. Pokoknya sebenarnya di sini juga ada protokol juga, tapi ya istilahnya pemerintah dengan rakyat itu bersinergi gitu. Jadi tidak ada yang saling merasa menyalahkan atau menjatuhkan satu sama lain gitu. Juga makanya di sini bisa dibilang bisa new normalnya bisa kayak kelihatan lebih efektif, tapi sempat ada kenaikan masalah jumlah yang terkena, yang terpapar gitu. Tapi untuk masalah kita mau terbang ke sini, insya Allah kalau nggak perlu tes PCR juga, tapi kalau kita ke Indonesia perlu tes PCR gitu. Makanya alasan saya nggak balik ya karena di Indonesia belum bisa pulih, malah keadaannya belum bisa mendukung saya untuk kembali. Jadi saya harus bersabar sini. Akhirnya terciptalah ide untuk membuat video-video untuk diupload ke sosial media gitu, termasuk dan dinamai sosial media ada YouTube atau Instagram. Mungkin Instagram buat IGTV, kalau YouTube buat konten gitu. Jadi apa sih yang kita lakukan ketika new normal tiba? Ya banyak sih kegiatan yang new normal yang kita kangenin gitu. Ya mulai ada pemikiran kayak kita mau jalan-jalan keluar kota, mau jalan-jalan keluar gitu kan, mau main futsal, mau pengen bisa ketemu orang, teman-teman segala macam kan, asik lah gitu. Tapi di sini juga nggak ada PSBB lagi atau lockdown, itu nggak ada, karena ya istilahnya udah stabil ya, alhamdulillah. Meskipun udah naik tapi udah stabil gitu. Jadi ya begitulah. Jadi ya bisa kita ngejalanin kayak biasa, tapi ingat tetap di luar kita pakai masker juga sebagai bentuk bentuk pelindungan diri yang kita lakukan. Ya usaha lah ya, ikhtiar lah ya. Ya meskipun udah bisa dibilang kita nggak boleh lengah juga sih. Kita
harus ngerasa sadar diri gitu. Nggak boleh lengah lah intinya. Terus juga di new normal ini yang dirasain di sini juga apa ya? Ya sebenarnya waktu kemarin lockdown juga ya yang nggak boleh keluar tuh cuman hari-hari tertentu yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Jadi istilahnya nggak setiap hari kita kena lockdown juga gitu. Ada hari-hari yang ditentukan pemerintah yang berapa batasnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita nggak boleh keluar sama sekali, tapi ntar dilepas dan kita bisa keluar ketika kita beli bahan belanjaan mungkin boleh. Jadi lockdown itu nggak sepenuhnya kita nggak sebenarnya kita berada di rumah, kecuali yang berada di rumah pure itu berada di rumah banget tuh ya 2 minggu awal ketika pengumuman ada korban pertama yang kena. Terus setelah itu ya kita lanjut bukan lockdown lagi, kayak kita lanjut kayak biasa, tapi kita juga nggak ada aktivitas kegiatan di luar, dikurangin lah, dibatasin, terutama kafe-kafe segala macem lah, kayak tempat-tempat yang apa ya mungkin orang banyak berkumpul lah gitu. Tapi pas masuk bulan Juli atau Juli sampai sekarang udah karena udah masa new normal di sini juga, jadi akhirnya ya bisa jalan lah, alhamdulillah. Ya jadi udah Juli. Nah jadi apa ya, terus ya masalah perkuliahan juga kan di sini juga online kan udah saya bahas juga, tapi saya juga berpikir bahwa apa ya, di Indonesia juga kan kuliah mulai dibuka ya, dan mahasiswa baru gitu kan, dan kampus dibuka lah. Tapi ya nggak tahu juga sih sistem pengajaran kayak gimana, saya nggak begitu nanya ke teman kayak gimana, cuman ya nggak tahu online, nggak tahu offline, nggak tahu gimana. Saya juga belum nanya ke teman saya, cuman ya juga jadi ngebahas apa ya, ngebahas new normal aja kali ya, nggak usah bahas kampus ya, karena belum nanya dan nanya ke teman juga gitu bakal kayak gimana nya. Nah terus apa ya, terus kok Anda nggak pulang, terus gimana buat bisa lepas kangen sama keluarga, sama orang-orang yang pengen ketemu gitu. Ya gimana lagi, harus dihadapin dan jalanin gitu. Kadang ya di lain sisi juga kita kadang dalam hati ketika kita lagi down gitu kan, lagi hari-hari lagi down gitu, kita lagi mental kita lagi turun banget kan, ya nggak mungkin lah lagi corona gini mental terlalu stabil, itu nggak mungkin, pasti ada downnya gitu. Makanya bisa dibilang ya kita ya video call salah satunya ya, meskipun ya video call tuh buat saya juga nggak kerasa gitu, masih kayak ya udahlah, yang penting bisa ngeliat mukanya, bisa ngobrol, ya udah ngebahas suatu hal gitu, ngebahas tentang apa yang terjadi di rumah, ngebahas tentang apa aja gitu. Nah tapi ya yang terpenting ya bisa ketemu itu fisik, dan antara fisik gitu itu kayak berarti banget gitu. Cuman ya mengalah dengan keadaan lebih penting lah, karena juga demi kebaikan saya dan keluarga dan orang-orang di sana juga gitu. Saya nggak mau ya saya juga nggak mau maksain gitu. Lebih baik saya ya udah terima keadaan dan mengalah gitu. Mengalah bukan berarti kalah, mengalah bukan berarti menyerah, tapi mengalah adalah menunggu kenikmatan, kenyamanan yang ngebuat kita nggak terlalu panik dan bikin kita tenang gitu. Lagian juga kan di sini juga ya alhamdulillah lah, masalah insya Allah lah ya, rezeki mah ada lah ya, yang penting mah kita selalu berdoa, selalu dekat sama Allah lah ya, insya Allah ada lah, don't worry lah intinya mah. Nah terus apalagi ya, cuman beberapa tempat masih ada disediakan namanya antri dengan jaga jarak, kayak ke bank, kayak beberapa tempat yang antri itu pasti masih jaga jarak, kayak ke kantor pemerintahan itu masih kayak gitu, masih dicek suhu juga masuk ke kantor lah. Tapi kalau ke supermarket atau toko-toko tuh nggak ngecek suhu, cuman beberapa kayak ke ke pemerintahan, kantor pemerintahan tuh departemennya tuh harus pakai cek suhu dulu itu. Ya wajar lah, namanya juga protokol kan. Main futsal juga di sini pakai cek suhu dulu gitu. Jadi ya bisa dibilang ya kalau mau istilahnya mau corona berkurang pesat sih, istilahnya kita harus bersinergi sama pemerintah sama rakyatnya juga gitu. Bukan berarti kita menyalahkan satu sama lain, itu salah. Ya saya melihat sendiri kalau di Indonesia tuh pemerintahnya nyalahin rakyat juga
rakyat juga nggak bisa nerima pemerintah kok kayak nggak kerja, kok pemerintah kayak nggak ada geraknya ya, kayak jadi serba menyalahkan gitu. Jadi saya juga saya juga bukan mengkritik pemerintah gitu, saya cuma mengingatkan gitu. Dan apa ya, pengalaman saya di sini bahwa di sini bersinergi aja gitu pemerintah sama rakyatnya gitu, nggak ngeluh gitu. Udah ya, kalau kayak gini, saya juga ngalamin fase di mana saya pengen keluar ada, cuman saya pikir kayak ya udah emang harus lockdown, ya udah lockdown gitu, nggak usah keluar gitu. Ya saya mah bukan berarti saya cover diri saya buat diri saya sendiri, enggak, buat bareng sama gitu kan. Kalau kita aman nyaman, orang lain juga aman dan nyaman kan. Berpikirlah buat orang lain, jangan berpikir buat diri sendiri, buat keenakan diri sendiri, berpikir buat orang lain juga gitu. Lagian juga kan kalau kita sama-sama sehat, sama-sama dalam keadaannya baik-baik aja kan, nggak ada yang namanya kita curigaan. Jadi ya santai gitu, kita hidup bisa santai dan nggak ada pikiran gitu. Ya di sini juga bahas-bahas tentang tes PCR, swab test ya. Alhamdulillah di sini murah banget ya. Kalau mau terbang gitu dari sini gitu ke negara lain ya murah lah, cuma 200.000. Berminat? Gak nyangka kan? Iya. Itu kalau pakai KTP sini, tapi kalau pakai nggak ber-KTP sini ya 400.000 lah, 2 kali lipatnya, lumayan lah, murah kan. Yang dicolok-colok gitu di hidung, yang sampai nangis pias gitu, diambil darah gitu, yang ada reaktif atau non reaktif, negatif atau enggak ya, yang kayak gitulah ya. Terus ya apa ya udah, bahkan penerbangan sama perjalanan tuh kita disuruh nyari hash code tuh kayak apa ya, kayak nomor yang ini bukti kalau kita lagi ngejalanin aktivitas di luar atau lagi di pemerintahan lah, kayak kantor pemerintah yang bilang apa ya, ini tanda kalau kita lagi ngelakuin aktivitas di luar rumah gitu, yang ya jadi ngasih tahu lagi luar rumah gitu, jadi di data gitu. Itu hebatnya di sini kayak gitu. Bukan, saya bilang di Indonesia bukan nggak bisa, cuman ya saling apa ya, saling menguatkan aja udah. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Corona ini bisa lah. Di Indonesia juga udah mulai mencari vaksinnya, udah mulai penelitian lah. Para dokter-dokter, ahli vaksin, ahli kesehatan juga udah mulai gitu mencari vaksin gitu. Di Bio Farma, di mana-mana udah bisa nyari vaksin. Dari luar negeri juga dikirim, dari Cina segala macam ya. Semua juga sama lagi nyari vaksin. Di sini juga lagi mengembangin vaksin, tapi vaksinnya belum ada juga. Tahun ini belum ada kayaknya. Mungkin tahun depan ya. Nah, sabar aja, nggak usah. Sebenarnya oke, masalah nongkrong di luar oke, nggak usah gitu, saya nggak masalah. Cuman kalau tiap hari nongkrong gitu, apalagi dalam keadaan yang virusnya lagi membeledak, ya kurangin aja gitu. Masalahnya nggak ada yang tahu kita tuh. Masalahnya kebenaran yang ada yang bilang ini konspirasi, ada ini beneran gitu. Ya gitulah. Jadi ya kita sebagai apa ya, karena saya masih apa ya, karena saya belum bisa meninggalkan, belum bisa ngelepas diri dari pengawas orang tua, atau dari apa ya, dari saya belum bisa mencari penghasilan sendiri. Jadi saya mikir kayak ya udah, kata orang tua di rumah ya di rumah gitu. Kecuali kalau saya udah bisa menghasilkan uang sendiri ya saya insya Allah bantu gitu. Saya juga ya alhamdulillah di sini ya dikasih pas ya, alhamdulillah bisa makan, bisa menikmati di sini, bisa bayar kontrakan ya, begitulah pokoknya. Oke lah. Apalagi ya new normal, apalagi ya yang di sini keren tuh ya, itu aja, cuma protokol cuci tangan. Sampai nih di sini ada SMS masuk nulisnya gini, keluar pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. 3M menjaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan. Nah 3M bareng di SMS tuh masuk ke nomor, ke HP kita gitu. Kalau nomornya aktif nyapek dikasih tahu. Hebat ya, hebat banget sih, canggih lah. Jadi intinya ya kita juga kalau misalkan kita bersinergi gitu, tidak saling menyalahkan, insya Allah bisa berjalan dengan lancar lah. Intinya terletak diri kita sendiri sih. Kalau kata ahlinya bilang begini ya udah ikut aja dulu kan, ikhtiar juga. Lagian juga kan apa sih yang nggak bisa kita lakuin selain ikhtiar kan, sama doa.
doa semoga cepat kelar, semoga bisa ketemu sama orang-orang yang kita sayangi, dah gitu doanya. Makanya kalau ada yang pengen saya pulang atau orang yang kita pengen temuin pengen pulang, doain aja siapa tahu bisa pulang gitu. Ada rezekinya, ada jalannya lah. Ya pokoknya segitu aja kali ya. Udah panjang lebar nih, udah lumayan lah buat ngobrol ya. Jadi hari ini cuma ngebahas tentang apa ya, new normal, tentang keadaan di sini kayak gimana, tentang masalah ngetes swab atau kayak gimana atau gimana, cuma ngebahas itu aja sih. Jadi segitu aja. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pikiran, mental, sama tubuh. Udah 3 hal itu. Kalau pikiran jangan kebanyakan apa ya, stres. Tapi cari jalan, cari cara biar nggak membebani pikiran tapi membuat pikiran enjoy. Mental, yang kedua mental ya, olahraga apa ya, yang ngetes mental kita adalah ya jangan terlalu berpikir. Kita harus tetap semangat tiap hari meskipun kita harus hadapi mental lagi down ya, tetap kita cari cara biar kita menaikkan morality atau mental kita juga. Yang ketiga tubuh ya, kita bisa futsal mungkin, kalau terus bisa lari, terus bisa jalan sehat gitu atau gimana lah. Tapi ya tetap ikutin protokol. Pokoknya stay safe di sana. Tunggu episode berikutnya. Dadah.